Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Magic Chef Fire or NS part ke-13 nya di season 2 kali ini. Dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Namun setelah Nian Bing menunjukkan rencana bahwa ia dari asosiasi yang mewakili kekaisaran, komandan prajurit tetap tidak akan melepaskannya. Ditambah lagi Nian Bing marah kepada komandan prajurit dan lainnya yang menindas orang biasa. Mendengar itu, komandan prajurit mengatakan Nian Bing pikir dia siapa. Hingga akhirnya ia pun menyuruh untuk menangkap Nian Bing. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Nian Bing juga mengeluarkan sirapinya untuk menyerang. Setelah hal itu, ia pun dikepung oleh komandan prajurit dan lainnya. Mereka pun membentuk formasi untuk menyerang Nian Bing. Namun pastinya Nian Bing bisa mengatasi itu. Terjadilah kembali pertarungan di antara mereka semua. Terlihat Nian Bing dikeroyok oleh banyak prajurit. Akan tetapi pastinya Nian Bing berhasil membukukan para prajurit itu, yaitu dengan kekuatan siresnya. Setelah hal tersebut, Nian Bing berhadapan dengan komandan prajurit. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tapi dikarenakan sihir Nian Bing hampir habis, ia pun menggunakan bila embun pagi dan bila matahari sejati untuk bertarung dengan komandan. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Nian Bing juga mengeluarkan avatar roh naganya untuk menyerang. Akhirnya serangan itu pun berhasil mengalahkan komandan prajurit. Namun ketika itu komandan mempunyai ide. Ia pun menyandra garis pedagang. Tapi pastinya Nian Bing berhasil menyelamatkannya. Kemudian Nian Bing membekukan komandan prajurit yang mencoba untuk menyerangnya dari belakang. Nian Bing juga mengembalikan uang kakek pedagang yang sebelumnya diambil oleh komandan prajurit. Sementara itu terlihat para prajurit dari kekaisaran lain melapor bahwa pasukan dari kekaisaran Bingyo akan lewat. Kemudian terlihat Nian Bing yang akan bertanya kepada para penyihir dari kekaisaran lain. Ia pun dihadang oleh 3 penyihir itu dan tidak membiarkan Nian Bing lewat dikarenakan situasi tegang di perbatasan. Lalu Nian Bing memperlihatkan rencananya. Ia mengatakan ia akan pergi ke kekaisaran Auran untuk mengirim surat. Kemudian 2 orang penyihir itu mengambil surat Nian Bing. Kemudian dilihat oleh ketua mereka. Setelah melihat surat itu, Nian Bing pun dipersilahkan lewat. Namun setelah Nian Bing pergi, 3 orang itu menyangka bahwa Nian Bing adalah mata-mata dan mungkin kekaisaran Bingyo benar-benar bersekutu dengan kekaisaran Huarong. Hingga akhirnya mereka bertiga pun menyusul Nian Bing untuk memastikan bahwa Nian Bing bukanlah mata-mata. Mereka bertiga pun mengatakan Nian Bing harus dibawa ke barak untuk penyelidikan dikarenakan situasi di perbatasan sedang tegang. Nian Bing yang tahu jika ia diselidiki maka ia akan ketahuan oleh pagoda Dewa Es. Akhirnya Nian Bing tidak punya pilihan lain selain melawan mereka bertiga dari kekaisaran Auran. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Ditambah lagi prajurit sihir dari kekaisaran Auran terkejut. Nian Bing mampu memojokkan mereka. Nian Bing menegaskan ia hanya mengirim surat untuk temannya dikarenakan mereka terus memaksa. Akhirnya Nian Bing bertemu kembali dengan mereka. Ketika itu ketua dari prajurit penyihir mengatakan ia tidak akan melepaskan Nian Bing sebelum mengetahui identitas asli dari Nian Bing. Setelah terjadi benturan kekuatan sihir di antara mereka. Prajurit kekaisaran Auran melapor bahwa pasukan dari kekaisaran Bingyo mundur dikarenakan sebelumnya diserang oleh Nian Bing. Ketua dari asosiasi penyihir kekaisaran Auran menjelaskan bahwa kekaisaran Huarong dan Qilo bekerja sama untuk menyerang kekaisaran Auran dan ia hanya mencegah kekaisaran Bingyo bergabung dengan 2 kekaisaran itu.
Ia juga memberikan sesuatu kepada Nian Bing agar bisa masuk ke asosiasi. Ditambah lagi menawarkan Nian Bing tinggal di kota Lanmeng dan bisa masuk akademi dan juga bisa belajar menyelesaikan benturan api dan es di dalam dirinya, yaitu kepada penyihir kuat di akademi. Karena situasi sedang perang, Nian Bing memutuskan untuk pergi ke kota Lanmeng. Setelah sampai di kota Lanmeng, Nian Bing menjatuhkan seseorang yang menyentuhnya. Ternyata orang itu kenal dengan kepala dekan akademi dan ia menawarkan suatu koin emas agar mengantarkan Nian Bing ke sana. Namun Nian Bing hanya akan memberikan satu koin perak saja. Akhirnya orang itu pun setuju dan mengantarkan Nian Bing ke restoran penilaian. Setelah diberikan satu koin perak, orang itu pun ke meja Nona Meng untuk mendaftarkan Nian Bing, yaitu untuk ujian memasak agar masuk akademi. Namun Nona Meng melihat Nian Bing tidak ada niat untuk masuk ke akademi. Saat itu ia pun mengusir Nian Bing. Namun Nian Bing bilang, jangan menilai orang dari penampilannya saja. Akhirnya Nona Meng akan menguji Nian Bing keterampilan pisau. Terlihat Nian Bing dengan mudah memotong kentang dengan bulat. Ditambah lagi Nona Meng terkejut. Ternyata karya mengukir Nian Bing lebih bagus darinya. Setelah hal itu, mereka berdua pun beradu keterampilan pisau dengan memotong timun. Nian Bing juga terkejut. Ternyata seni bela diri yang dipunya oleh Nona Meng bisa dipadukan dengan memasak. Namun lagi-lagi kesalahan dari Nona Meng menantang murid dari koki iblis. Dia pun sangat terkejut Nian Bing mengetahui potongan brokat. Ditambah lagi masakan Nian Bing sangat enak. Setelah itu Nona Meng membawa Nian Bing ke departemen atasannya. Ketika itu Nona Meng juga menjelaskan ia mengajar di sini, tapi Nian Bing juga tahu bahwa Nona Meng belajar seni bela diri. Kemudian Nian Bing dibawa ke koki unta Zisiu. Mendengar bahwa Nian Bing tahu karakter brokat, koki unta jelas mengetahui bahwa Nian Bing ini adalah murid dari Zaji. Koki unta bercampur sedih dan bahagia sekaligus mendengar bahwa guru Nian Bing telah meninggoy. Tapi ia menjadi tenang dikarenakan Zaji telah memiliki penerus. Nian Bing ingin tahu siapa penyihir yang telah mengalahkan gurunya. Koki unta akan memberitahu Nian Bing setelah Nian Bing bisa mengalahkannya dalam masakan. Nian Bing pun ingin langsung menantang senior. 你说，准教导，没有一个现在就向您挑战。 Nian Bing juga memberitahu bahwa gurunya menjelaskan bahwa koki unta memiliki keterampilan sempurna yaitu ukiran tirai zamrud. Tapi koki unta memberikan syarat jika Nian Bing berhasil mengalahkan Nona Meng dalam keterampilan pisau, juga mengalahkan King Jian dalam keterampilan tangan elang pembelah kehidupan, barulah Nian Bing bisa menantang dirinya. Nian Bing setuju dengan syarat itu. Nian Bing juga dijadikan guru keterampilan pisau. Setelah hal itu, Nian Bing diajak oleh Jian untuk berkeliling di dapur kuliner sesuai yang disuruh oleh koki unta. Diperlihatkanlah koki unta mengatakan ini waktunya generasi baru terlahir. Ia juga bersedih mengapa Zaji mati begitu cepat. Kembali kepada Nian Bing yang diremehkan oleh kelas keterampilan pisau dikarenakan menjadi guru keterampilan pisau sangat mudah. Ketika Nian Bing akan menunjukkan keterampilan pisaunya, 就这份胸怀和气度，不嘛，难道他还能省得被他们瞧不起？ Nona Meng muncul dan menantang Nian Bing kembali untuk keterampilan pisau. Nian Bing menerimanya dikarenakan ini adalah kesempatan untuk mengalahkan Nona Meng dan mengukir namanya di akademi ini. Hingga akhirnya Nona Meng terlebih dahulu yang menunjukkan keterampilan pisau tirai zamrud. Terlihat semua murid pun terkesan dengan keterampilan pisau Nona Meng. Setelah itu giliran Nian Bing yang menunjukkan karakter brokat yang ia buat. Lantas Nian Bing memotong wortel dengan sangat cepat. Mereka semua pun terkejut Nian Bing membuat karakter yang sebanyak ini. Dalam wortel tersebut, Nona Meng pun mengaku kalah.
Tapi lain kali ia pasti akan mengalahkan Nian Bing. Terlihat Nona Meng sepertinya tidak suka, kakaknya lebih mendukung Nian Bing daripada dirinya. 对了，你别生气了，我服了。我这不是实事求是吗？ Setelah itu Nian Bing bertekad akan segera mencapai tingkat tinggi karakter baru brokat. Nian Bing juga bertanya-tanya mengapa tidak ada peningkatan dalam kekuatan sihirnya. Akhirnya ia pun disindir oleh pria tua yang sedang menyapu di sana bahwa jangan melupakan dasar. Namun ketika Nian Bing akan berterima kasih atas saran patwa itu pun langsung menghilang. Setelah hal tersebut, Jian menjelaskan tiap-tiap jurusan yang ada di akademi. Kemudian Nian Bing ingin mengambil jurusan lain. Ia juga mengatakan selain koki ia adalah seorang penyihir. Nian Bing pun mengatakan ia ingin jurusan sihir. Kemudian Jian pun mengantarkan Nian Bing ke sana. Terlihat Nona Meng juga ingin mengetahui seberapa hebat sihir Nian Bing. Sementara itu terlihat Nona Feng Nu berada di sebuah tempat. Ia sudah berada 3 bulan di sana. Dia penasaran dengan perkembangan Nian Bing. Ia juga harus menjadi lebih kuat. Tapi tiba-tiba saja Nona Feng Nu diserang diam-diam. Lalu muncullah 2 orang yang mengatakan. Reaksi Nona Feng Nu cukup cepat. Ternyata 2 orang itu dari klan Phoenix. Mereka penasaran belum bisa mengalahkan Nona Feng Nu. Kemudian Nona berhasil mengalahkan salah satu dari mereka dan dengan mudah mengalahkan yang satunya lagi. Ternyata ini ujian untuk Nona Feng Nu sebagai jenius dari klan Phoenix. Ditambah lagi ada 5 kelompok yang akan datang. Tapi ketika keluar ia pun tiba-tiba diserang kembali. Kembali kepada Nian Bing yang juga penasaran dengan perkembangan Nona Feng Nu. Kemudian mereka pun tiba di depan ruangan dekan departemen sihir. Diberitahu oleh Jian, ini adalah cendekiawan sihir terkuat yang diterima dalam sejarah. Terlihat Nian Bing menahan bola api yang dilempar oleh dekan. Nian Bing penasaran apakah itu sihir tingkat tinggi. Namun ternyata Nian Bing harus menunggu dekan dikarenakan dekan sedang menyelesaikan kelasnya. Nian Bing bertekad harus diterima di departemen sihir. Dengan begitu ia bisa belajar menyelesaikan benturan sihir api dan esnya. 恐怕我就很难抵挡。前辈了。 Kembali kepada Nona Feng Nu yang ternyata diuji oleh Ketua Feng. Ketua Feng juga menyuruh Nona mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sementara itu Jian membawa murid baru yaitu Nian Bing kepada senior Hei. Terlihat Nona Meng juga merayu senior agar bisa menyaksikan ujian Nian Bing. Akhirnya senior pun setuju. Senior pun mengatakan jika Nian Bing bisa menghentikan sihir api tingkat 1-nya, maka Nian Bing akan lulus. Tapi Nian Bing harus menggunakan sihir 2 tingkat S-nya. Kemudian Nian Bing memulai ujiannya. Namun ketika Nian Bing akan berhasil menyerang senior, senior pun menggunakan elemen buminya. Kembali kepada Nona Feng Nu yang sepertinya kehabisan energi Dauki. Ditambah lagi ia diserang oleh 2 ketua sekaligus. Tetua mengatakan, Nona Feng Nu apakah belum menyerah? Di saat Nona Feng Nu tampaknya sudah akan menyerah, ia pun mengingat ketika ia dipeluk oleh Nian Bing. Ia bertekad harus menjadi lebih kuat agar bisa bersatu kembali dengan Nian Bing. Kemudian Nona Feng Nu bangkit dengan kekuatan Phoenix-nya. Ia pun berhasil menerobos ranah dan menjadi Martial Fighter. Lantas Nona Feng Nu minta izin untuk menjelajah benua. Para tetua pun mengizinkannya dan pergilah ke Akademi Lan Meng untuk belajar dari Dekan Zimeng. 你是整个凤族中潜力最……以便尽快提升实力。多谢。 Kembali kepada senior Hei setelah ia mengetahui nama Nian Bing. Ia mengatakan mulai hari ini Nian Bing diterima di departemen sihirnya. Oke guys, itu adalah dari donghua yang berjudul Magic Chef Fair or NS part ke-13-nya di season 2 kali ini.
Dan untuk pas selanjutnya akan update spotnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.